4 poin kini telah dikumpulkan Evan Dimas dan kawan-kawan hasil dari 2 laga awal menghadapi Thailand dan Filipina. Kini tim Garuda Muda menempati posisi kedua dengan raihan 4 poin dan masih menyisakan 3 laga terakhir. Ayo putra bangsa. Evaluasi itu yang harus dilakukan oleh Coach Mila untuk memperbaiki skuad tim under 22 yang bertanding di SEA Games Kuala Lumpur kali ini. Ada berbagai posisi yang harus diperbaiki dan kami, Sutardi Usdi dan Victor Adiasa mencoba mengulasnya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Perjuangan tim asuhan Luis Milla akan kembali berlanjut sore ini. Timor Leste akan jadi ujian selanjutnya bagi Evan Dimas dan kawan-kawan. 3 poin tentu wajib diraih Garuda Muda jika ingin membuka peluangnya untuk lolos dari fase grup. Namun, jika melihat penampilan Timor Leste di laga terakhirnya menghadapi Thailand, tentu timnas Indonesia perlu waspada jika tak ingin kecolongan 3 poinnya. Timor Leste sudah mulai meningkat dalam segi penampilan permainannya secara tim. Nah, ini yang harus juga Indonesia evaluasi. Timor Leste adalah tetangga Indonesia juga, ya. Ini yang membuat mungkin nantinya akan ada yang namanya pertandingan syarat emosi antara kedua negara ini karena memang kita tahu kita saling berseberangan, bersampingan negaranya. Jadi saya pikir itu motivasi buat Timor Leste untuk bisa mengalahkan kita. Tapi kalau saya yakin di atas kertas dengan kualitas Indonesia bisa mengatasi. Kuncinya adalah di strikernya ya. Di strikernya harus lebih peka untuk menerima umpan-umpan dari midfield ataupun dari sayap kanan ataupun kiri. Di laga selanjutnya, Garuda Muda akan menemui ujian berat kalau menghadapi sang pemuncak klasemen timnas Vietnam. Laga ini jadi ujian sesungguhnya, pasalnya akan menentukan lolos tidaknya timnas kita ke fase selanjutnya. Jika di laga sebelumnya melawan Timor Leste, Evan Dimas dan kawan-kawan mampu meraih 3 poin, maka hasil seri menghadapi Vietnam masih membuka peluang timnas kita. Namun jika sebaliknya, maka laga big match menghadapi Vietnam pada Selasa malam akan jadi partai hidup mati bagi skuad asuhan Luis Milla. Kalau Vietnam lawan Thailand draw, kita draw aja kita aman, nggak bisa seperti itu. Jadi saya pikir semua pertandingan siapapun lawannya harus cari poin maksimal kemenangan. Jadi itu yang saya bilang untuk menjaga konsistensi permainan, akhirnya mereka bisa terus meningkatkan pertandingan setiap pertandingan dengan penampilan yang terbaik. Vietnam bermain bolanya sangat agresif, mereka punya motivasinya luar biasa. Terus kemampuan individu pemain-pemain Vietnam di depan itu sangat cepat-cepat sekali. Jadi ya itu pemain belakang harus mewaspadai kecepatan-kecepatan pemain-pemain dari Vietnam itu menurut saya. Sementara di laga terakhirnya menghadapi timnas Kamboja, Evan Dimas dan kawan-kawan justru perlu jadikan laga nanti jadi hujan gol. Mengingat jika pertandingan Vietnam menghadapi Thailand hanya bermain imbang, selisih gol akan penting untuk memastikan siapa 2 tim yang akan lolos mewakili grup B. Kamboja ini termasuk negara yang kalau saya bisa katakan, ini negara-negara yang mulai berkembang dari segi sepak bolanya juga. Semakin membagus, sama kayak Timor Leste. Bahkan kalau saya bisa katakan, Kamboja lebih bagus dibandingkan Timor Leste. Timor Leste baru-baru aja. Nah, Kamboja ini tim juga yang menurut saya juga bisa menjadi batu sandungan nih buat Indonesia ketika anak-anak tampil berlebihan, kepercayaan diri, overconfidence. Ini membuat akhirnya bisa melemahkan kekuatan dari tim itu sendiri. Pesan saya sih harus punya motivasi yang kuat, punya mental yang kuat. Istilahnya kalau masuk lapangan udah jangan mikir yang lain lah. Pikir bagaimana kita harus menang. Pikir bagaimana kita harus memenangkan setiap duel perebutan bola. Kalau kita lebih banyak menguasain bola, berarti kemungkinan kita untuk memenangkan pertandingan itu besar. Di sisa 3 laga ini, tentu Luis Milla harus pandai-pandai merotasi pemainnya. Untuk menjaga konsistensi permainannya, terlebih beberapa pemain tercatat telah mengantongi 1 kartu kuning. Ya, semoga di sisa 3 laga nanti semangat 45 yang ditampilkan Evan Dimas dan kawan-kawan terus berlanjut. Permainan cepat dari kaki ke kaki kembali bisa ditampilkan, terutama pada laga sore nanti menghadapi Timor Leste, agar asa membawa pulang emas di SEA Games kali ini dapat terwujud. Ayo Garuda Muda!